Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. Laqad ja'akum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha yaumil akhir. Al-ayah atau kama qala. Teman-teman semua yang sangat-sangat saya cintai dan saya banggakan, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya semata kita masih dapat berkumpul pada acara pada siang hari ini. Yang kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, marilah kita buka acara kali ini dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja masuk pada sesi Mau'idhatus Hasanah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kali ini saya akan membahas tentang peringatan Maulid, etika kehidupan, akhlak kenabian, dan bagaimana kita mengambil suri tauladan dari Rasulullah SAW. Kita tahu juga pada kesempatan kali ini kita sedang berada di bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal. Kalau orang Jawa lebih senang mengucapkannya dengan kata mulutan atau maulidan. Nah, kata maulid ini dulu dicetuskan oleh Pangeran Diponegoro. Bulan Maulid kan ya, yang menjadi penanggalan Jawa itu yang menciptakan Pangeran Diponegoro. Karena zaman dulu orang Jawa itu sulit mengucapkan bahasa Arab. Akhirnya jadilah bulan Rabiul Awal ini di Jawa menjadi bulan Maulid. Ada apa di bulan Maulid ini kan? Di bulan Maulid ini kan terdapat bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang spesial dari kelahiran Nabi ini? Ternyata karena ya Kanjeng Nabi ini adalah utusan Rasulullah utusan Allah yang terakhir dan Nabi umat yang terakhir. Nah, Nabi ini diturunkan untuk apa? Nabi ini diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seperti hadisnya yang diriwayatkan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi, tapi bagaimana kita meneladani akhlak Nabi, sedangkan kita itu tidak hidup zaman dengan Nabi. Kita dapat meneladani Nabi itu dari banyak cara. Salah satunya adalah mengetahui dari hadis dan juga terus untuk mengkajinya. Disampaikan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu Al-Qur'an itu berisi semua akhlak Nabi. Jadi 85% dari isi Al-Qur'an itu adalah akhlak-akhlaknya Nabi. Dan juga saya di sini akan menerangkan tentang 4 sifat wajib Nabi. Yang pertama itu adalah sidik, yang kedua adalah fatonah, yang ketiga tabligh, yang keempat amanah. 4 sifat ini dapat kita teladani untuk mewujudkan
bagaimana karakter-karakter kenabian itu dapat kita praktekkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang kita tahu di zaman yang sudah sangat semrawut ini, kehidupan itu seperti tidak ada aturannya. Jadi mau bagaimanapun juga kita sebagai umat Islam yang mempunyai pedoman yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW berupaya bagaimanapun juga untuk meniru akhlak Nabi agar kita termasuk dengan orang-orang yang golongan orang-orang yang selamat hingga yaumul qiyamah. Yang pertama kan ada sifat sidik. Sidik itu artinya jujur. Jadi Kanjeng Nabi itu orang yang jujur. Jujur itu dalam artian semuanya jujur. Perbuatannya, perlakuannya, hatinya dengan apa yang diucapkannya itu jujur. Kalau A ya bilang A, kalau B yang bilang B gitu kan. Bahkan sifat Nabi jujur ini sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, Kanjeng Nabi sudah mempunyai sifat jujur sejak kecil kan dengan julukan alaminya. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad selayaknya juga menjadi orang yang jujur terhadap diri kita, terhadap Tuhan kita, dan juga terhadap orang lain. Karena jujur ini adalah meskipun sederhana, meskipun mudah untuk diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Yang kedua adalah fatonah. Fatonah itu di sini berarti cerdas. Tapi cerdasnya Nabi itu bukan seperti cerdasnya orang-orang awam yang dia mendapatkan kecerdasan itu dari istilah belajar. Cerdasnya Nabi itu lebih ke kepekaannya. Kecerdasan Nabi kan diperoleh dari langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu meskipun ada redaksi yang jelas, Nabi itu tidak umun kan, tidak bisa membaca tapi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi itu bukan sesuatu yang jelek, malah itu kan sebagai pujian. Kan sangat bahaya kalau Nabi itu bisa membaca dan menulis. Bahayanya orang kafir itu tidak percaya bahwa semua yang diucapkan atau diketahui oleh Nabi itu adalah sesuatu yang benar. Bisa saja Nabi itu mendapatkan ajaran-ajarannya dari belajar. Maka dari itu Nabi diciptakan oleh Allah itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, agar orang kafir itu juga berpikir bahwa ini ajaran yang murni, karena Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis, dan juga tidak pernah belajar. Jadi ajaran yang disampaikan itu benar-benar langsung murni dari Allah. Apa yang dapat kita ambil dari sifat fatona ini, bahwa kita itu harus cerdas, kita harus peka terhadap lingkungan sekitar kita. Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat peka dengan lingkungannya. Apa yang lingkungannya butuhkan, apa yang sekiranya bisa ia kerjakan, Nabi Muhammad itu akan langsung membantu umatnya. Begitu juga pada kita, selayaknya itu kita peka dengan sosial. Kecerdasan dengan kepintaran kan suatu hal yang berlainan kan. Maksudnya itu hal yang berbeda. Kalau orang pintar itu adalah seberapa banyak yang kita tahu, tapi kalau orang cerdas itu seberapa banyak yang kita lakukan. Kadang kecerdasan dinilai seperti itu. Jadi ya kembali lagi bahwa seharusnya kita juga meniru sifat Rasulullah Fatona ini dengan meningkatkan kepekaan kita. Kepekaan terhadap diri kita, kepekaan terhadap orang lain, lingkungan, kepekaan, dan juga kepekaan terhadap hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga adalah tabligh. Di sini tabligh dapat diartikan menyampaikan. Menyampaikan di sini adalah menyampaikan hal-hal yang benar. Benar dalam artian benar itu benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Zaman sekarang kan banyak seperti penistaan agama, kayak kasus penghinaan agama, caci maki, ujaran kebencian kan banyak. Itu adalah contoh-contoh orang itu tidak bisa meniru sifat Nabi tabligh.
Jadi tugas kita sebagai umat Nabi, hendaknya kita meniru Nabi dengan menyampaikan apa yang benar-benar saja. Seperti hal yang hakul hak itu kita harus menyampaikan. Karena godaan di zaman modern ini kita dapat sangat mudah untuk bercuit-cuit, kita sangat mudah untuk berkomentar, bersuara di media sosial, yang itu aslinya menjadikan kita, memberi kita jebakan. Bahwa kalau kita tidak bisa bijak untuk menyampaikan apa yang benar, maka kita akan terlena dalam menyampaikan mungkin hal-hal yang tidak pantas. Yang terakhir adalah amanah. Amanah di sini diartikan dapat dipercaya. Jadi Nabi Muhammad itu dulu menyambung dengan gelar al-aminnya, beliau adalah orang yang sangat dapat dipercaya. Karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat jujur. Jadi uang jujur itu mau uang kan gampang percaya kan. Kayak kasus contoh, semisal ada si A ini penggaweannya kan dagang. Dagang itu jujur. Akhirnya setiap ada orang yang kayak langganan si A itu, akhirnya misal tuku apa berapa kilo, akhirnya saya percaya langsung, nggak usah ngecek si A kan terkenal jujur. Nah, itulah contoh dari amanah. Dan kita sebagai hamba Nabi Muhammad SAW, kaulane kanjeng Nabi, hendaknya juga meneladani sifat amanah itu. Ya kan 4 sifat itu merupakan hal yang angel dilakoni kan. Memang gampang diucapkan, gampang diutarakan, tapi melakoni 4 hal itu memang benar-benar hal yang berat kan. Maka ya titik-titik maksa awake dhewe nglakoni apa sing diwajibno Allah, apa yang diwajibno kanjeng Nabi, sampai titik-titik merangi nafsune awake dhewe. Ben iso dadi wong sing kaya manusia pilihan, yaitu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulan dari pembicaraan yang sedikit rumit ini adalah di bulan Maulid ini, bulan kelahiran kanjeng Nabi, kita sebagai kaulane kanjeng Nabi hendaknya memulai memperbaiki diri kita dengan ya sedikit pelan-pelan untuk meniru akhlak dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kurangnya itu dari saya sendiri, jika ada lebihnya mohon dibagi-bagi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.